Kalau nama Balinya Komang. Jadi Komang Ari. Iya. Kak Ari, apa salah satu keunikan di desa ini? Keunikan. Jadi kalau di sini uniknya itu rumah. Setiap rumah itu dia connecting. Itu ada, kita punya gang kecil tikus namanya. Makasih Kak. Jadi itu bisa tembus ke setiap rumah. Istilahnya kalau kita ada upacara atau ada kematian, tetangga yang pertama kali untuk memberitahu ke seluruh desa ini, seperti itu. Banyak sih uniknya apalagi ya, rumah ini beratap dengan menggunakan bambu. Jadi itu khusus harus 3 bangunan yang menggunakan atap bambu. Bali Sakenem, Dap Umah Paon sama angkul-angkul tuh pintu masuk tadi. Gitu. Itu sih biasanya yang uniknya. Kalau untuk kebersihannya itu ada adat atau gimana Kak? Untuk kebersihan itu udah kebiasaan. Jadi setiap hari kita baru bangun tuh pasti kita bersihkan depan rumah terlebih dahulu, seperti itu. Jadi itu udah kebiasaan dari orang tua sih. Jadi turun temurun ngikut sama generasinya. Jadi untuk kebersihan ya, kalau untuk sampah pun itu udah ada penampungan sampahnya di desa ini, seperti itu. Jadi untuk di rumah kita kumpulkan di sana, nanti ada DKP yang untuk membawa ke TPA, seperti itu. Nah, kebetulan juga di sini Desa Penglipuran itu emang adat istiadatnya itu masih kental. Jadi istilahnya masih menggunakan desa Bali kuno istilahnya. Jadi bagaimana itu tradisi masanya dulu, maksudnya itu udah Balinya dulu, itu masih kita gunakan sampai sekarang. Seperti itu, dari adat istiadat, dari tradisinya di sini, dari semenjak dari awal itu gimana masih kita pertahankan ya. Jadi kalau di sini konsepnya masih menggunakan desa Bali kuno, gitu. Adat istiadat di sini. Contohnya kayak gimana Kak? Nah, contohnya itu kayak upacara. Upacara itu di sini tuh contohnya kayak di Bali nih. Kan di Bali banyak daerah. Ya. Daerah sini sama contoh kakak ya, kakak tuh nikah di luar desa ini. Jadi kakak itu nikah kakak itu asalnya dari Bali bagian timur, dari Kabupaten Kelungkung namanya. Dari Kabupaten Kelungkung itu sama di desa ini tuh beda adatnya. Gitu. Seperti di sini itu kayak upacara ataupun sesajen-sesajen itu masih simple dan masih sederhana. Kalau di luar itu udah gimana ya, masih udah menjalankan kayak modernnya lah gitu. Kayak gitu sih adat istiadatnya di sini. Masih bagaimana adat istiadatnya Bali kuno dulu kita masih pertahankan di desa ini, seperti itu. Kayak upacara itulah yang kakak bilang, nggak begitu kayak dulu kan kita tidak begitu besar lah di upacara, maksudnya melakukan upacara itu. Jadinya kita masih mempergunakan bagaimana tradisinya dulu itu kita masih pertahankan sampai sekarang, seperti itu. Kalau di sini ada larangannya nggak Kak? Larangan apa? Kayak larangan dari desanya. Larangan apa ya? Kalau di sini larangan istilahnya kayak di warga sini gitu. Ya. Nggak ada sih, nggak begitu. Maksudnya di Penglipuran itu kayak mungkin larangannya itu kayak gimana ya, menikah lah istilahnya, menikah ke atas, daerah atas itu. Jadi ada kayak kita itu masih ada ikatan leluhur sama di desa itu, jadi kita tidak perbolehkan menikah sama dia gitu. Itu sih larangannya. Ada beberapa kayak nikah ke batur kayak gitu. Jadi kan kalau nikah ke batur tuh, di batur tuh kan utama, kalau kita itu di Madiun kita nggak boleh ke utama gitu. Iya, minum Air apa putih.
berpoligami. Katanya kalau poligami itu ada hukumannya itu kayak apa ya, Ya, Kak? nah itu ya, lupa kakak. Nah untuk poliandri sama poligami itu tidak diperbolehkan karena di sini itu udah ada hukumannya, diasingkan istilahnya. Kita udah mempersiapkan rumah itu, namanya Karang Memadu, ada di bawah. Di bawah sini. Iya, paling bawah dia tempatnya. Tapi kebetulan sampai sekarang belum ada sih yang apa namanya poligami sama poliandri. Itu ceritanya dulu sih karena orang-orang tua dulu itu dia kayak menikahi anak orang terus hamil, ditinggal nikah lagi, punya anak lagi. Jadi kepala desa di sini tuh sibuk ngurusin itu terus. Jadi disediakanlah itu Karang Memadu gitu. Itu sih larangannya. Tidak boleh berpoligami sama poliandri. Sumpama nih kalau satu rumah dia sudah berkeluarga, dia cerai, nikah lagi tuh masih diperbolehkan. Seperti itu. Itu di sini uniknya, nggak boleh berpoligami. Karena ada ceritanya yang kakak bilang tadi itu cerita. Itu. Nah, syaratnya kalau ingin di sini lagi biar gak diasingkan itu Oh, itu harus lagi maksudnya ya putuskan status itu. Tapi tetap aja kalau seumpama dia kayak udah tidak saling mau dipisahkan, ya itu kan konsekuensinya. Dia tuh diasingkan, tidak boleh masuk ke desa, tidak boleh sembahyang ke pura. Jadi dia itu enak, udah disediain rumah, terus apa-apa pasti diladenin. Jadi dia diasingkan, intinya dia tidak boleh keluar desa, maksudnya masuk ke desa ini lagi, sama ke pura itu. Jadi dia ya udah terserah dia mau menjalankan kehidupannya ya di sana aja. Tapi diasingkan itu 2 orang apa sendirian? Yang satu keluarga yang berstatus itu, jadi dia sumpah punya istri 2 nih, istri 2, anak dan sekian, semuanya di sana. Oh, yang enggak, Satu keluarga yang istri pertama juga ikut. semua. Jadi dia seperti itu istilahnya hukuman. Jadi dia yang menjalankan hukuman menjalankan itu, ya dia harus menjalankan hukumannya itu juga gitu. Seperti itu. Apalagi Udah sih Kak, gitu aja yang ya tak tanyakan.